Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang dan salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, dalam hal ini kegiatan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, Bapak Dr. Haji Ahmad Syaroni. Kemudian yang kami hormati juga para wakil pimpinan yang lain dari Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir. Yang kami hormati pimpinan BNN beserta seluruh jajaran, kemudian rekan-rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan seluruh hadirin pelaksanaan rapat kerja yang kami muliakan. Kami akan singkat saja untuk mempercepat proses daripada rapat kerja ini. Pertama, tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan terkait paparan RKKL dan RKP Pagu Indikatif tahun anggaran 2027 serta laporan kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan awal Juni 2026. Pagu Indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar 349 miliar atau 22% dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah 1,23 triliun. Dari pagu indikatif sebesar 1,23 triliun ini dialokasikan untuk beberapa program. Yang pertama dukungan manajemen, kemudian untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis yang ada pada program pencegahan dan penindakan, yaitu baru mendapatkan alokasi sebesar 9,3 miliar. Jika dibandingkan berdasarkan jenis belanja, yaitu sebesar 1,31 miliar, ini dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja barang sebesar 201,7 miliar. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program makan bergizi gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement berapapun yang dibutuhkan. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap Pagu 2027 sebesar 762,30 miliar. Usulan tersebut... Pak Ketua, sebentar sebelum lanjut. Siap. Jadi Bapak cuma ngajuin 762 nih ya? Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat. Tapi saran saya Pak, saran nih. Siap. Karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, majuin 5T Pak. Tanggung Pak. Iya. Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita teman-teman? Siap. Ya, terima kasih pimpinan. Jadi ini sudah kami hitung-hitung sebenarnya. Jadi untuk alokasi dua program itu yang rinciannya adalah untuk dukungan manajemen sebesar 1,23, kemudian untuk program pencegahan dan penindakan itu sebesar 9,3, kemudian anggaran-anggaran lain yang 619 menjadi 628, hitung-hitungannya sudah kami maksimalkan. Artinya begini, kalau misalkan ini pengalaman 2026, kalau 2026 itu kan ada pengurangan, ada penajaman. Kami kalau misalkan tidak ada penajaman, itu juga sangat mendukung. Jadi harapannya dengan penambahan yang 762 itu, ini sudah bisa mengakomodir. Nanti yang lain-lain seperti adanya untuk dukungan pegawai negeri yang baru atau CPNS yang sudah diangkat, sudah disumpah, itu sudah ada mekanisme lain yang sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan.
Kemudian kami lanjutkan dari sisi kategori prioritas nasional dan pelaksanaan tugas KPK. Yang pertama adalah dukungan prioritas nasional sebesar 67 miliar dan pelaksanaan tugas KPK sebesar 695,23 miliar. Jadi merujuk pada lampiran 3 Perpres tentang RPJMN, ini juga kami sesuaikan dengan Akta Cita. Ya, meskipun demikian ada prioritas-prioritas nasional yang diampu oleh KPK yang alokasi anggaran memadai pada pagu indikatif di 2027. Untuk mendukung prioritas, ini ada tambahan anggaran sebesar 67, kami kategorikan pada 4 kategori. Ada rekomendasi kebijakan anti korupsi seperti pengembangan digitalisasi, all machine learning LKPN, dan aplikasi deteksi kecurangan pada layanan strategis sebesar 7,9. Kemudian pencegahan dan pendidikan anti korupsi untuk kampanye, pelatihan integritas ASN, APH 46,13. Kemudian penindakan, ini kebutuhannya kalau tidak ada pemotongan hanya 7,49 miliar. Semua karena disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dari mulai penyelidik, kemudian penyidik sampai dengan penuntutan. Kemudian untuk sistem informasi, ini rekomendasi kebijakan pemenuhan kewajiban untuk aksesi konvensi anti-suap atau OECD. Ini yang kami berterima kasih banyak dari anggota Komisi 3 yang hadir setiap kali kami menghadirkan atau melaksanakan kegiatan pembahasan OECD. Ini sebesar 5,50 miliar. Kemudian untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KPK dalam rangka pencegahan, ini ada 695,23 miliar, semuanya berhubungan dengan penindakan dan eksekusi, kemudian juga untuk pencegahan dan monitoring, kemudian pendidikan dan peran serta masyarakat, terus informasi dan data, juga kegiatan koordinasi dan supervisi, serta dukungan manajemen. Ini sudah komplit semuanya yang kami butuhkan, sehingga angkanya yang seperti kami sebutkan di awal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tentunya kami berharap bahwa kebutuhan anggaran 2027 ini dapat dipenuhi seluruhnya. Jika memang masih diperkenankan, atau memang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa disetujui, kami akan coba untuk revisi kembali, tapi tentunya kami juga tidak mau mengada-ada, tidak mau terlalu membesarkan, karena ada seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Fitro, itu juga jalurnya pengajuannya secara Bappenas, itu juga dalam proses, tinggal nanti minta dukungan untuk kelancaran pada saat di Banggar. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dampaknya pasti kalau ini tidak terpenuhi pasti akan menurun, karena perjalanan dinas terpotong, kemudian kegiatan-kegiatan yang harusnya sudah dijadwalkan akan bisa terkendala dan tidak bisa dilaksanakan. Termasuk juga agenda prioritas nasional, ini juga akan terhambat kalau anggaran-anggaran tersebut tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya, kami sampaikan perkembangan realisasi anggaran dan capaian kinerja. Jadi berdasarkan Sakti Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026 sampai dengan Juni mencapai 761 atau sebesar 54,10% dari pagu anggaran. Jadi kalau dia berdasarkan program realisasi anggaran untuk dukungan manajemen sebesar 665, kemudian realisasi program pencegahan sebesar 96 atau 46%. Ini sudah kami efisiensikan, bahkan ada beberapa pimpinan yang harusnya melaksanakan kegiatan, bahkan juga kegiatan yang bersifat luar negeri, misalkan dengan MICC, KPK-nya Malaysia juga kami tunda dan hanya kami serahkan kepada level eselon 1 atau eselon 2. Kemudian dari sisi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan bulan Juni ini sudah merealisasikan sebesar 128 miliar atau 80,33%. Kemudian penanganan perkara ada 114 dan gratifikasi 5,17. Jadi secara jumlah meningkat, tetapi secara kuantitas yang lapor agak menurun. Dari beberapa kegiatan ini, sebagian aset yang dirampas itu juga kami serahkan kepada pihak kementerian atau lembaga bahkan pemerintah daerah. Ada 374 miliar nilainya
ada berupa bangunan, hotel, apartemen, termasuk juga barang tidak bergerak dan bergerak, itu sesuai dengan permintaan. Setelah proses lelang tidak terpenuhi, kami serahkan. Secara umum, capaian strategis KPK menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi dasar penting, terutama terkait masalah Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Ini menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki sikap dan pengalaman yang mencerminkan. Meskipun di satu sisi masih ada penanganan yang dilakukan dalam proses penindakan atau penegakan hukum berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan yang lain-lain, yaitu sektor perizinan dan sektor pelayanan publik. Nilainya adalah 3,85 untuk IPAK dari target skor 3,97. Diharapkan nanti makin baik dengan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian Indeks Integritas Nasional ini juga menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Skornya 72,32, targetnya 74. Masih jauh dari target, tapi biasanya memang berat untuk bisa mencapai target 74. Apalagi di angka sampai 80-an. Nah, belum tercapainya target tersebut disebabkan belum seluruh kementerian menindaklanjuti rencana aksi atau rekomendasi hasil penilaian. Jadi sekarang sudah kami tegaskan bahwa yang tidak menindaklanjuti langsung ada surat, ada pemberitahuan bahwa kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah tersebut mengabaikan hasil daripada survei penilaian integritas. Kemudian dari aspek tata kelola kelembagaan, Indeks Reformasi Birokrasi skornya cukup tinggi, 82,82. Ini ada perbaikan dari sisi tata kelola pemerintahan, termasuk juga banyak kegiatan seperti pembelajaran secara e-learning, kemudian juga pelatihan dan sosialisasi terhadap khususnya para ASN, akademi, dan seluruh masyarakat yang sudah menjadi target. Kemudian dalam pelaksanaan aksi strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK, ini ada 4 atau 5 kementerian lembaga, antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, kemudian PAN-RB, KSP, dan KPK yang melaksanakan 15 aksi Stranas PK. Capaiannya adalah sudah 46,39%. Kemudian agenda-agenda yang lain melalui Stranas PK ini juga sering kami lakukan pertemuan dengan 4 kementerian lembaga yang tadi kami sebutkan, dan kami bahkan mengajukan untuk perubahan Perpres 54 2018 dalam rangka penambahan Kementerian Keuangan dan BPKP. Kemudian dari sisi penegakan hukum ada aset recovery sampai dengan 2025 ada 1,53 triliun, capaiannya lebih dari 110% dari target. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, dari sisi indikator yang lain perolehan WTP dari BPK atas laporan keuangan 2025 predikat sangat baik atau untuk nilai kinerja tahun anggaran 2025. Kemudian kondisi pagu indikatif yang tersedia perlu kami sampaikan bahwa ya ruang fiskal KPK sangat terbatas untuk bisa menjalankan. Untuk 2026 ada beberapa kegiatan yang kami batasi, terutama perjalanan dinas, kegiatan yang ada di daerah ataupun di luar Jakarta. Nah, ini tentu berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan mandat KPK. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, kami memohon dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar hanya 762 untuk sementara saat ini dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKAKL tahun anggaran 2027. Tentu ini dukungan sangat penting dalam rangka penguatan kelembagaan secara lebih efektif. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 atas segala perhatian, dukungan yang sudah dilakukan dan kemitraan yang sudah diberikan kepada kami. Harapan kami untuk 2027 nanti bisa terrealisasi, dan kalau misalkan ada penajaman atau efisiensi, kami tidak termasuk yang dilakukan kegiatan penajaman atau efisiensi.
Demikian pimpinan paparan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan pimpinan serta seluruh anggota Komisi 3 kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Dipastikan Pak, kalau Presiden sudah mengatakan demikian, sebelum Banggar ngetok, saya pastiin pasti Bapak dikasih 760 miliar itu Pak. Tapi sayang Bapak cuma 700 miliar. Cuma 500 awalnya. Nah itu salahnya gitu. Tadi saya baca-baca BNN, mintanya langsung 6T dia Pak. Wah, tapi jangan ngurusin PEP doang ya.